Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pembalikan nasib, kaum tertindas akan merampasi para penindas mereka. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Zefanya 2, ayat 9 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya Moab akan menjadi seperti Sodom, dan Bani Amon seperti Gomora. Keduanya menjadi padang semak duri, tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Yang tersisa dari umatku akan menjarah mereka, dan yang tertinggal dari bangsaku itu akan memilikinya. Inilah yang akan mereka peroleh sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah menghina dan memegahkan diri atas umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan menakutkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan semua ilah di bumi. Bangsa-bangsa daerah pesisir akan sujud menyembah Dia, masing-masing dari tempatnya. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Zefanya 2, ayat 9 sampai ayat 11, ditulis pada masa pemerintahan Raja Yosia dari Yehuda, sekitar akhir abad ke-7 SM, saat Yehuda tenggelam dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Zefanya, seorang nabi dari garis keturunan kerajaan, dipanggil untuk memberitakan penghakiman Tuhan yang akan datang, bukan hanya atas Yehuda, tetapi juga atas bangsa-bangsa di sekitarnya, yang juga telah berpaling dari menghormati Tuhan Israel, dan menganiaya umatnya. Dalam bagian ini, Zefanya secara khusus membahas bangsa-bangsa Moab dan Amon, yang telah lama menjadi musuh Israel. Bangsa-bangsa ini tidak hanya menindas umat Tuhan, tetapi juga telah mengejek dan menghujat nama Tuhan. Kesombongan dan permusuhan mereka telah mencapai titik, di mana Tuhan tidak dapat lagi menoleransi tindakan mereka. Melalui Zefanya, Allah menyatakan bahwa keadaan akan segera berbalik, mereka yang pernah menindas dan mengejek umat Allah, akan mendapati diri mereka miskin dan bergantung pada belas kasihan orang-orang yang mereka hina. Zefanya, seorang nabi dari garis keturunan kerajaan, dipanggil untuk memberitakan penghakiman Tuhan yang akan datang. Pesan tentang penghakiman yang akan datang ini, berfungsi sebagai peringatan sekaligus penghiburan bagi umatnya. Bagi musuh-musuh Allah, pesan ini merupakan pernyataan yang jelas tentang konsekuensi tindakan mereka. Bagi orang-orang Yehuda, khususnya sisa umat yang setia, pesan ini merupakan pengingat bahwa Allah tidak melupakan mereka. Meskipun mereka sedang mengalami kesulitan, janji pembalikan keadaan membawa harapan. Orang-orang yang tertindas suatu hari nanti akan menjarahi para penindas mereka, sebuah jaminan yang kuat bahwa Allah melihat, mengingat, dan akan bertindak atas nama umatnya. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dunia saat ini, kita sering menyaksikan atau mengalami berbagai bentuk penindasan, baik itu penindasan sosial, ekonomi, maupun spiritual. Yang kuat tampaknya mendominasi, sementara yang lemah menderita dalam diam. Namun, seperti pada zaman Zefanya, hati Allah menyertai mereka yang tertindas. Dia melihat ketidakadilan, mendengar seruan umatnya, dan menjanjikan pembalikan nasib. Ini bukan hanya tentang kekayaan materi yang berpindah tangan, tetapi tentang keadilan ilahi yang menata kembali dunia sesuai dengan kebenaran Allah. Allah menghendaki agar kita, sebagai pengikutnya, berdiri teguh dalam iman kita, bahkan ketika kita menghadapi penindasan atau menyaksikan ketidakadilan. Tanggapan kita seharusnya berupa keteguhan, harapan, dan iman yang aktif. Kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah memegang kendali, dan bahwa Dia akan mendatangkan keadilan pada waktunya. Kepercayaan ini tidak bersifat pasif, kepercayaan ini seharusnya memacu kita untuk bertindak, khususnya dalam membela yang tertindas, menjadi suara bagi yang tidak bersuara, dan menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Allah memanggil kita untuk rendah hati. Sama seperti pembalikan nasib pada zaman Zefanya terjadi pada mereka yang tetap setia dan rendah hati, demikian pula Allah akan mengangkat mereka yang tidak mencari keadilan untuk diri mereka sendiri. Kerendahan hati dan iman kita adalah kunci dalam menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Dalam menanggapi keinginan Tuhan, kita juga harus ingat bahwa harapan kita tidak terletak pada hal-hal duniawi, tetapi pada keadilan kekal dan kerajaan Allah.
Kita mungkin tidak melihat pembalikan langsung, tetapi kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa keadilan Tuhan pada akhirnya akan menang. Sambil kita menunggu waktunya, marilah kita terus hidup dengan benar, menentang ketidakadilan, dan menaruh kepercayaan kita pada janjinya, untuk pembalikan bagi yang tertindas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas janji-Mu tentang keadilan dan pembalikan keadaan. Bantu kami untuk tetap setia dan rendah hati, percaya pada waktu-Mu yang sempurna. Berdayakan kami untuk membela yang tertindas, dan menjadi bejana keadilan-Mu di dunia ini. Semoga kami hidup dengan keyakinan, bahwa Engkau melihat setiap kesalahan dan akan memperbaiki segala sesuatu. Kuatkan iman kami, saat kami menunggu keadilan-Mu untuk menang. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.